Humor itu yang bagus adalah humor yang kemasuk akalannya harus terjaga. Jadi kadang-kadang humor itu ada konteks ya, kalau dibawain sekarang di mana lucunya. Halo Humorian semuanya, apa kabar? Pastinya harus sehat dan bahagia terus. Kali ini kita mau ngobrol, mau tanya-tanya sama komedian atau penyiar yang kondang pada tahun 80-an. Siapa lagi kalau bukan Om Krisna Purwana atau Om Krisna Sersan nih terkenalnya. Om Krisna apa kabar? Baik, P sehat ya? Sehat juga, alhamdulillah. Om, Humorian semua nih mau tahu, Om Krisna tuh awal masuk ke dunia komedian itu kenapa Om? Karena apa? Dulu pada tahun 1978, tahun 78. Kamu udah lahir belum? Aduh, 20 tahun kemudian aku baru lahir. Ada event namanya Lomba Lawak Mahasiswa. Penyelenggaranya Lembaga Humor Indonesia. Jadi tiap kampus mengirimi satu ya. Pepeng, jari-jari, juara satu. Saya juara kedua. Juara kedua lomba itu. Nana Krip juara ketiga. Oke. Dulu belum ada istilah stand up comedy, jadi istilahnya lawak tunggal. Oke, lawak tunggal. Lalu dari situ kami membuat grup namanya GMC Lo. Dari situ juara 1, 2, 3 itu membuat grup GMC Lo. GMC Lo, Gerak Musik Seloro. Jadi ada tariannya, ada musiknya. Agak tariannya Pepeng tuh ngajarin, ada musiknya juga ya. Gerak Musik Seloro. Nah terus setelah itu ada juga event lomba musik humor. Pemenang Iwan Fals. Iwan Fals yang menang. Lalu kita gabung dalam satu kaset, judulnya Canda Dalam Ronda. Oh iya. Iwan yang nyanyi pakai gitar, saya Pepeng, Nana Krip melawak. Gitu. Itu awal mulanya. Itu awal bisa ikut lomba itu, emang Om yang daftar atau kayak gimana? Bukan, saya dijailin sama teman saya. Namanya almarhum Nasirun. Almarhum Nasirun. Dia teman-teman kampus. Jadi, Kris, ini ada lomba lawak nih, mau ikut nggak? Enggak mau, ngapain. Terus, kartu mahasiswa saya dicuri, didaftarin. Gue daftarin, Kris. Gini aja, kalau misalnya lu sanggup untuk ikut ini, ya lu naik. Kalau nggak ini, ya dipanggil, lu diem aja. Oh gitu, akhirnya disanggupin? Kelihatannya sanggup nih, udah bisa naik deh. Alhamdulillah juara kedua waktu itu. Awalnya nggak sanggup malah jadi juara kedua. Waktu itu jurinya ada 7, salah satunya Arswendo Atmowiloto, terus wartawan-wartawan dari Kompas dan lain-lain, banyak sekali tokoh-tokoh budayawan Indonesia lah waktu itu. Waktu itu pas ditawarin sama temennya Om Krisna nggak ngapain ikut gitu kan ya, berarti nggak pede ya? Nggak pede gitu kali. Berarti emang Om Krisna sebenarnya nggak mau jadi komedian atau gimana Om? Nggak mau, nggak cita-cita gitu. Oh nggak cita-cita. Tapi saya senang humor gitu, cuma saya senang humor aja gitu. Oh gitu, Om Krisna memang senang humor gitu ya. Oke deh, berarti tadi udah ketemu sama Om Pepeng, ya kan? Tadi juara ke-1 Om Pepeng ya, terus juara keduanya Om Krisna, juara ketiga Nana Krip. Mulai gabung ke Sersan tuh gimana sih Om ceritanya? Sersan saya siaran di Radio Bahana. Iya, Radio Bahana. Kita bikin acara namanya Bahana Jokes. Bahana Jokes, bener. Terus Prambos rapat nih. Ini acara kita, tiap malam Rabu pada ketarik ke Bahana Jokes semua nih. Gimana apa yang kita bisa perbuat? Kita bikin acara apa supaya pendengar kita kembali lagi ke banyak gitu ya. Kata Sis, susah-susah amat, Krisnanya gue tarik ke sini. Jadi sama Sis ditarik ke Prambors gitu. Itu mulai masuk ke Sersan tuh kayak gitu ya awalnya ya. Jadi ngapain susah-susah, udah Om Krisnanya aja gitu yang ditarik gitu ya. Kalau misalkan lagi siaran Om, ada nggak sih Om yang dikangenin gitu siaran bareng sama teman-teman dari Sersan? Iya, saya kangen siaran sama Sis, sama Pepeng. Apa yang dikangenin Om gitu? Kerame-ramean itu, celetukan Nana Krip tuh yang ada aja tuh. Kenapa Om? Kenapa yang Om ingat tuh celetukan Om Nana Krip? Nana Krip tuh dia salah satunya orang yang gelisah. Jadi kalau dia ke Prambors bawa mobil, mentah nengok takut mobil hilang.
Gitu ya. Itu cerita Nana Krip ya, luar biasa tuh. Pepeng tuh bisa cerita Nana Krip, bisa 1 jam tentang Nana Krip, orang ketawa-ketawa. Itu luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari aja udah lucu Nana Krip tuh. Kalau kayak saya kan lebih kepada skrip ya, penulis humornya gitu. Ada nggak sih Om kejadian bareng salah satu personil atau bareng yang lainnya gitu yang sampai sekarang Om nggak lupa gitu, Om inget sampai bener-bener Om kenang itu ada nggak sih? Ada, yaitu waktu kita ngelawak di Surabaya. Biasanya yang tampil duluan Pepeng. Pepeng nanti baca koran yang berita-berita lucu-lucu, ditulis di koran, korannya hilang. Padahal sebentar lagi mau tampil. Tapi kok ada loh orang yang nemuin, misalnya cerita, seorang anak kecil di pesawat ketinggal keluarganya mondar-mandir di pesawat. Nah, terus buka bersambung ke halaman 6, kolom 7. Buka halaman. Maaf tidak menerima sambungan dari halaman lain. Gitu. Nah, itu koran hilang. Dia jokesnya nyata. Koran hilang. Nah, terus pernah kita ngelawak di Timur di Dili. Saya cari bahan lawakan. Saya tadi bisul apa bahasa Timur, kata bisul itu apa? Nggak ngerti orang Timur. Karena saya bikin pidato dalam bahasa Indonesia, saya translate ke dalam bahasa Timur, suruh Pepeng ngebacain. Pepeng kan bacanya salah-salah, orang ketawa. Waduh, enak deh kalau udah dapat ketawa duluan, udah enak kita. Berarti biasanya pertama tampil Pepeng, terus manggil Nana Krip, ketiga saya, ada baru yang lainnya. Gitu. Om biasanya kan yang kita pahami gitu, di dalam grup lawak itu ada kayak semacam strategi gitu ya Om. Ada yang jadi misalkan pengumpan atau tatakan. Itu kalau di Sersan itu berlaku juga nggak sih Om? Ada, Nana Krip biasanya. Nana Krip biasanya. Itu sebagai apa Om? Bagian tatakannya. Kan dulu misalnya, Nana, coba kita jadi sekolah-sekolahan ya. Saya tolong tuduhkan bunyi burung. Misalnya, bunyi kambing. Nana Krip, bunyi kijang. Orang bingung bunyi kijang. Akhirnya gas. Nah, dulu orang jualan gas kayak mobil kijang di keliling-keliling kampung. Gitu. Kalau sekarang mungkin nggak gitu lagi. Jadi kadang-kadang humor itu ada konteks ya. Kalau dibawain sekarang, di mana lucunya? Waktu itu orang ketawa karena orang taunya kalau orang mau beli gas dibawa pakai mobil bak kijang gitu, gas gitu. Yang up to date pada saat itu orang-orang tahu kalau misalkan jualan gas pakai mobil kijang gitu, jadinya lucu gitu ya. Berarti memang humor itu memang harus up to date gitu ya Om. Iya betul. Kalau menurut Om Krisna berkomedi atau melawak itu natural apa butuh dibuat, misalkan butuh dibuat skripnya, butuh dibuat briefingnya, gimana Om? Menurut Om gimana? Macam tergantung jenis dari komediannya ya. Kalau kayak komeng itu kuat di spontan. Kalau saya mesti apa nih rencana dulu, mesti di skrip. Nggak bisa spontan, bisa nggak dapet gitu. Ada yang kuat di itu, di spontan. Tapi dia kadang spontan betul tuh dia buat skrip, bikin misalnya ada pelawak lucu banget, ada pelawak lucu, tapi disuruh nulis dia. Belum tentu bisa. Bikin tulisan yang lucu, belum tentu bisa. Ngomong-ngomong soal tulisan, kemarin kita udah lihat nih, Om Krisna pernah nulis buku, judulnya Akhirnya Tertawa Juga. Akhirnya Tertawa Juga, iya. Itu Om, tujuan dari buku itu dimaksudkan untuk siapa sih Om sebenarnya? Tujuan untuk memberikan humor-humor bahwa untuk menghumor tidak perlu mencela orang, tidak perlu porno, tidak perlu, bahkan humor tentang agama boleh, asal memuliakan agama, jangan menjelekan agama, nggak boleh. Boleh humor agama, tapi harus memuliakan agama, gitu. Intinya untuk mengedukasi ya, untuk siapapun yang mau berhumor, seperti ini loh, gitu. Om kan sekarang tuh lagi adalah beberapa kali gitu ya, kesalahpahaman di dalam panggung berhumor gitu ya Om. Semisal ada yang namanya komedi slapstick. Ya, menurut Om Krisna itu gimana sih? Apakah memang ada atau harus ada batasannya gitu Om? Bagus, panjang nggak nyinggung orang, bagus ya. Kan orang tuh ada, kayak lagu juga lah, ada lagu dangdut, ada keroncong, ada rock, ada jazz. Masing-masing ada penggemarnya. Ada orang bisa ketawa, sebenarnya kalau di TV bisa lagi ada berisik apa kan, yang slapstick bisa terbaca. Kalau yang kata-kata nggak bisa, soundnya nggak bagus udah mati. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Slapstick bagus, yang verbal juga bagus. Om Krisna punya nggak sih komedian favorit?
zaman dulu atau sekarang gitu? Ya, Warkop itu apa? Kasino, Dono, Indro, itu Nano Mulyono. Kami juga pernah main film sama Nano. Apa yang membuat Om Krisna mereka gitu komedian yang menurut Om Krisna favorit Om Krisna apa? Karena membuat orang berpikir itu. Misalnya ayam apa yang keluarnya malam-malam? Ayam apa yang keluarnya malam-malam? Ayam apa ya Om? Ayam ada keperluan. Berarti bener juga sih. Sebutkan nama hewan yang huruf E-nya ada 3. Huruf E-nya ada 3. Bebek kan E-nya 2. Yang E-nya 3. Pas apa tuh Om? Sang bango. Sang bango. Oh, iya. Sang bango. Jadi E-nya ada 3. boleh. Berarti membuat orang berpikir gitu ya Om? Tahu kamu tahu pempek nggak? Pempek tahu aku. Orang yang hanya mau makan pempek dengan kualitas semurah disebut apa? Jadi orang nih, dia hanya mau makan pempek dengan kualitas yang sempurna. Disebut apa? Apa? Perfeksionis. Perfeksionis. Bener Om, saya udah setuju aja pokoknya walaupun kurang perfect maksudnya gitu kan, perfeksionis. Om, sekarang aku mau nanya, perbedaan antara komedi zaman dulu dan komedi zaman sekarang tuh apa? Zaman dulu tuh kapan? Zamannya Bagio, zamannya Jojon. Zaman dimana orang ketika berkomedi itu harus bergrup, maksudnya lagi zamannya grup komedi gitu. Sama komedian yang sekarang misalkan sendiri pun mereka udah bisa melawak gitu. Apa perbedaannya Om? Perbedaannya kalau grup kan perlu ada pembagian tugas. Kalau sendiri ya dia memanage humornya sendiri. Ya, lebih enak sendiri. Kalau saya sih ya lebih enak sendiri, ada yang lebih enak pakai umpan-umpan gitu. Kalau komedian bisa dikatakan gagal, kalau kenapa sih Om sebenarnya? Kalau soundnya nggak bagus atau jokesnya terlalu tidak masuk akal. Misalnya Superman ketemu Gatot Kaca, nggak masuk akal gitu. Humor yang bagus adalah humor yang kemasuk akalannya harus terjaga gitu. Kemasuk akalannya harus terjaga. Selain menghibur, menurut Om Krisna, apa makna berkomedi yang sesungguhnya? Saya ingin mengajak untuk bercanda, berhumor ya, bahwa untuk berhumor itu tidak perlu mencela orang, membuli orang, nggak apa-apa, bisa gitu. Misalnya cerita orang Tegal ya, kan pergi ke Tegal, besok mau pulang. Lalu saya tanya sama orang Tegal, Mas, saya ini besok mau pulang ke Jakarta, saya mau beli oleh-oleh, di mana tempatnya? Dia bilang, mau yang murah apa yang mahal? Dia bilang, yang murah. Nah dikasih tahu, saya catat nih. Ini kalau yang murah alamatnya ya, itu di toko oleh-oleh Kiai Haji Wahid Hasyim di Mangkukuwa Suman. Itu ada kacang bogares, ada manisan cermek, ada kue kamir, ada kerupuk kantor, ada latopia, ada tau aci, poci, ada kos galkil, gemblong kocaracir, ada macam-macam lah. Itu tempatnya kalau yang murah ya, itu di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim di Mangkuku Suman. Nah, itu kalau murah bilang. Kalau yang mahal, amal dikasih tahu lagi nih, kalau mahal itu tempatnya di Martoloyo nomor 109, nomor 111. Itu jualan apa? Itu suara mobil. terus kenapa harus dijelasin sejauh itu, kan dicarinya oleh-oleh. Aduh. Kan dia bilang mau murah mahal. Satu lagi di Martoloyo, apaan tuh? Suara mobil aja. Om, sekarang nih, humorian mau denger kata-kata motonya Om Krisna, tapi ngomongnya pakai ala-ala jokesnya Om Krisna. Coba kasih tau ke humorian semua, ada nggak? Saya paling senang dengan hari Senin. Karena 4 hari setelah hari Senin, waktu weekend. Ya, boleh deh. Oke, kalau yang datang ke sini biasanya kita main challenge. Nah, tapi karena Om Krisna spesial banget, satu kehormatan kita bisa ngobrol bareng Om Krisna. Kali ini bukan challenge, namanya Humemoria. Apa itu? Jadi kita punya 3 foto
di mana foto tersebut setiap narasumber harus ceritain situasi yang terjadi saat ada di foto ini. Oh gitu. Oke deh, ini ada 3 foto, boleh dipegang Om? Iya. Oke. Nah, coba dilihat. Iya itu. Itu foto apa Om kira-kira? Boleh diceritain nggak? Foto poster film pertama Sersan ya, anunya kamu. Ini Lesin kalau nggak salah nih. Yang namanya Mas Lesin yang bikin ini yang foto ini. Film ini. Ini ada Sis, ada Muklis, Nana Krip, Pepeng, saya ini. Ini Nena Rosir, ini Ida almarhum ya, Ida Tarida. Udah nggak ada. Oh gitu. Itu berarti film pertamanya Sersan film pertama Sersan. Wow. Tapi film pertama saya bukan Sersan. Iya, apa kalau film pertama Om? Rojali dan Juleha sama gitu. Lydia Kandau gitu. Oke. Coba ini kedua, apa nih? ini kaset Sersan yang kedua, judulnya lupa saya ini ya. Judulnya lupa saya ini. Itu rekaman berarti? Saya ada baca warta berita dalam bahasa Mandarin tapi lupa saya. Ya, itu rekaman kaset rekaman. Nah, ketiga apa nih ya? Waduh, ini di Prambos nih. Ini karena alamat tempat gajian di Prambos, studio sama gajian lain ini dari Prambos berapa 20. Kita jalan nih ke pojok nih habis ambil gajian nih di Pak Ahmad. Oh gitu. Jalan, mampir sini foto dulu. Oh gitu. Kita dari sini nih ngambil gaji. Berarti suasana saat itu habis gajian ya? Habis gajian. Habis gajian ini nih. Oke deh Om Krisna. Om, terima kasih banyak Humornya udah diperbolehkan main ke sini. Ini by the way Humorian semuanya, ini kita diajak sama Om Krisna ke studio di mana Om Krisna sekarang masih siaran di Radio Silaturahmi ya Om? Radio Rasil. Di Radio Rasil. Radio Silaturahim. Iya, Silaturahim, benar. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih, merupakan suatu kehormatan. Semoga Om Krisna sehat selalu, terus juga sukses terus. Dan untuk semua Humorian yang udah nonton, terima kasih banyak. Bila berkenan bisa like, comment, and subscribe apa Om? Humoria Indonesia. Oke, terima kasih. Sayonara.